Halo Sobat Perludem, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Titi Anggraini. Nah, pada sesi yang istimewa ini kita akan membedah sedikit. Ini baru awalnya saja, baru permukaannya saja, belum isi yang sangat mendalam, yaitu RUU Pemilu atau Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Nah, khusus yang akan kita bedah ini adalah RUU Pemilu per tanggal 6 Mei tahun 2020. Jadi berdasarkan keterangan dari beberapa anggota Komisi 2 DPR RI, seperti yang disampaikan oleh Bapak Saan Mustopa pada sebuah diskusi daring tanggal 7 Juni 2020 yang lalu, disebutkan saat ini sedang berlangsung pembahasan RUU Pemilu di Komisi 2 DPR RI. Prosesnya masih akan sangat panjang karena RUU Pemilu ini adalah inisiatif dari DPR RI. Sehingga ketika ada draft awal sekali dari Badan Keahlian Dewan, draft tersebut lalu didiskusikan di Komisi 2 DPR RI. Nah, setelah ada draft hasil diskusi di Komisi 2 DPR RI, maka partai-partai politik yang ada di DPR atau yang kita sebut dengan fraksi-fraksi, mereka akan menyampaikan pandangan atau tanggapannya atas substansi yang sudah ada di dalam RUU Pemilu. Baru kalau sudah kemudian semua fraksi menyampaikan DIM-nya, akan dilakukan pembahasan bersama dengan pemerintah. Pak Saan Mustopa sendiri mengatakan diharapkan akhir tahun 2020 ini atau paling lambat awal tahun 2021 sudah bisa disahkan RUU Pemilu sebagai landasan untuk penyelenggaraan pemilu khususnya 2024 gitu. Pasti banyak yang tanya, adakah yang baru dari RUU Pemilu ini? Nah, saya akan membedah sedikit. Ini baru permukaannya saja, baru awalnya saja begitu. Substansi di dalam RUU Pemilu per 6 Mei 2020 khususnya dari aspek sistem pemilu. Jadi apa yang akan saya sampaikan belum berupa analisis tapi hanya untuk mengupas apa saja yang diatur, terutama hal-hal baru terkait pengaturan sistem pemilu di dalam RUU Pemilu ini. Oleh karena itu saya akan tampilkan slide supaya pemaparannya lebih bisa sistematis. Nah, ini dia. Oke, judul slide-nya adalah ada sistem yang baru di RUU Pemilu per 6 Mei 2020. Apa saja itu? Mari kita kupas satu persatu. Nah, ini adalah cover yang kami dapat dari RUU Pemilu per 6 Mei. Ada beberapa netizen yang bilang, ini mengobati rasa kangen ya, karena garis 3 di tengahnya identik kalau kita suka bikin makalah atau tugas kuliah di saat kita S1 gitu. Dan juga kalau kita bikin paper saat SMA, selalu nih garis 3 ini tidak pernah terlewat dari cover paper yang kita buat. Itu selingan. Nah, bagi netizen, Sobat Perludem yang ingin mengakses RUU Pemilu per 6 Mei 2020, Sobat semua bisa mengunduhnya dari portal rumahpemilu.org, cari rubrik dokumen. Nah, di rubrik dokumen itu Sobat Perludem akan mendapati artikel yang memuat RUU Pemilu per 6 Mei 2020 yang bisa sobat semua download atau unduh. Nah, penting bagi kita nih karena RUU Pemilu per 6 Mei ini bukan main-main, ada 741 pasal di dalamnya yang terbagi dalam 6 buku. Bayangkan ada 6 buku dalam RUU ini. Ya, mirip sih dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Bedanya dalam Undang-Undang nomor
7 tahun 2017 pasalnya tidak sampai 741. Pasal di dalam Undang-Undang 7 masih berkisar pada 473 pasal gitu. Nah, kita simak nih pengaturan sistem yang baru di dalam RUU Pemilu versi 6 Mei 2020 ini. Yang pertama, ternyata RUU Pemilu mengambil skenario keserentakan pemilu atau penjadwalan pemilu pilihan model keempat dari apa yang ditawarkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu pemilu nasional dan pemilu daerah. Seperti kita ketahui, Mahkamah Konstitusi di dalam putusan nomor 55 garis miring PUU strip 17 Romawi garis miring 2019 memberikan 6 model pilihan keserentakan atau penjadwalan pemilu. Nah, model yang pertama adalah pemilu serentak 5 kotak seperti tahun 2019, di mana pemilihan DPR, DPD, Presiden, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dilangsungkan secara bersamaan. Model yang kedua adalah pemilu serentak dengan 5 kotak tetap. Jadi ada 5 surat suara, tetapi DPRD-nya diganti dengan gubernur dan wali kota atau bupati. Jadi surat suara posisi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota digantikan dengan gubernur dan bupati wali kota. Jadi pemilu gubernur dan pemilu bupati wali kota bergabung dengan pemilu DPR, DPD, dan presiden. Lalu pilihan yang ketiga adalah pemilu serentak langsung untuk memilih 7 posisi sekaligus. DPR, DPD, presiden, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, gubernur, dan bupati wali kota. Nah, jadi 7 posisi sekaligus. Itu model yang ketiga. Model yang keempat adalah pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah. Pemilu serentak nasional memilih anggota DPR, DPD, dan presiden secara bersamaan. Lalu ada pemilu daerah untuk memilih DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, gubernur, dan bupati wali kota secara bersamaan. Nah, bagaimana kemudian model yang kelima? Model yang kelima adalah pemilu serentak 3 level. Level pertama adalah pemilu nasional, memilih DPR, DPD, dan presiden bersamaan. Lalu pemilu serentak provinsi, memilih DPRD provinsi dan gubernur secara bersamaan, serta yang terakhir pemilu serentak kabupaten atau kota untuk memilih DPRD kabupaten atau kota bersamaan dengan kepala daerah kabupaten atau kota. Nah, itu yang model yang kelima. Jadi ada 3 kali pemilu serentaknya. Lalu yang terakhir adalah model yang keenam. Model yang keenam adalah apapun pilihan pembuat undang-undang, kata Mahkamah Konstitusi boleh. Asalkan pemilu untuk memilih DPR, DPD, dan presiden itu dilangsungkan secara bersamaan. Nah, ternyata pembuat undang-undang dalam hal ini DPR dalam RUU Pemilu kita memilih model yang keempat, pemilu nasional dan pemilu daerah. Itu bisa kita lihat di mana? Di dalam RUU-nya. Ada di dalam pengertian istilah bab 1 pasal 1. Kalau kita lihat di pasal 1 dan angka 1 dan angka 2 ini bisa disebutkan di dalam pasal 1 angka 1 bahwa pemilu adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan seterusnya yang terdiri dari pemilu nasional dan pemilu daerah. Lalu di angka 2-nya disebutkan apa itu pemilu nasional? Pemilu nasional adalah pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu anggota DPR dan DPD. Jadi pemilu nasional adalah pemilu untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, dan anggota DPD. Lalu yang disebut dengan pemilu daerah adalah pemilu untuk memilih gubernur, wakil gubernur, anggota DPRD provinsi, serta bupati, wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota,
dan anggota DPRD kabupaten atau kota. Jadi sama ya dengan pilihan keempat dari Mahkamah Konstitusi. Nah, yang baru berikutnya adalah di RUU per 6 Mei 2020 ini adalah pemberlakuan untuk atau belum pemberlakuan ya, eh, pilihan sistem pemilu proporsional tertutup untuk DPR dan DPRD. Meskipun kata Pak Saan Mustofa dalam diskusi daring tanggal 7 Juni, untuk pilihan proporsional tertutup ini DPR masih terbelah. Disebutkan bahwa PDIP dan Golkar ingin sistem pemilu proporsional tertutup. Jadi hanya memilih tanda gambar partai. Sementara partai-partai seperti Nasdem, lalu kemudian PAN, ya, itu menginginkan sistemnya tetap pemilu proporsional terbuka atau di surat suara tetap ditampilkan caleg dan caleg bisa dipilih langsung oleh para pemilih. Itu yang disebut dengan terbuka karena calegnya dibuka di surat suara dan bisa langsung dipilih oleh pemilih. Menurut Pak Saan juga Gerindra salah satu fraksi di DPR belum menentukan sikap apakah akan memilih proporsional tertutup atau terbuka. Kita tunggu saja nih perkembangannya. Di mana pengaturan sistem pemilu proporsional tertutup untuk DPR dan DPRD di RUU Pemilu ini? Nah, Sobat Perludem, itu bisa dibaca di pasal 206 yang khusus mengatur soal sistem proporsional tertutup untuk memilih anggota DPR. Disebutkan kemudian di ayat 2-nya, sistem proporsional tertutup ini merupakan sistem yang menggunakan daftar nomor urut calon yang terikat berdasarkan penetapan partai politik. Jadi nanti pemilih itu tidak akan mencoblos caleg, tapi yang dicoblos adalah tanda gambar partai politik di surat suara. Kita menerapkan sistem pemilu proporsional tertutup ini sejak pemilu tahun 1955 sampai dengan tahun 1999. Nah, mulai tahun 2004 kita memberlakukan sistem pemilu proporsional terbuka meskipun masih setengah ya, dan sistem proporsional terbuka murni pada tahun 2009 sampai 2019. Ini yang pasal 206 nih untuk pemilu DPR-nya. Sementara sistem pemilu untuk DPRD provinsi diatur di pasal 236 dan sama sistemnya juga proporsional tertutup. Lalu untuk DPRD kabupaten kota ada di pasal 259 juga dengan sistem proporsional tertutup. Memilih tanda gambar partai, bukan memilih caleg. Dan berdasarkan nomor urut. Jadi kalau partai dapat satu kursi, maka otomatis yang menjadi caleg terpilih adalah caleg nomor urut 1 dalam daftar partai politik yang diserahkan kepada KPU. Nah, ini kita tunggu nih perdebatannya. Apakah akan ada perubahan terkait dengan sistem ini atau seperti apa? Karena konon katanya dengar juga dari Pak Saan, Golkar misalnya mulai melirik-lirik untuk sistem pemilu varian campuran. Kalau campuran itu kan ada mixed member proporsional atau MMP dan ada juga paralel gitu. Nah, kita lihat mana yang akan menjadi keputusan akhirnya. Makanya penting bagi kita untuk mengawal RUU Pemilu ini. Yang berikut, yang baru, yang ketiga ya, berarti ini adalah, wah ini salah ketik nih, alokusi. Harusnya alokasi kursi di daerah pemilihan itu di dalam RUU Pemilu kita minimal 3 dan maksimal 8. Jadi kalau di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, alokasi kursinya kan untuk DPR RI minimal 3, maksimal 10, sementara untuk DPRD, baik provinsi ataupun kabupaten kota, minimal 3, maksimal 12. Nah, kalau sekarang alokasi kursi di dapil, jadi kursi yang diperebutkan di daerah pemilihan itu minimal 3, maksimal 8. Kita lihat pengaturannya.
Nah, pengaturannya di dalam RUU Pemilu yang baru ini per 6 Mei 2020 ada di pasal 208 untuk DPR RI. Disebutkan di sini setiap daerah pemilihan pemilu anggota DPR memiliki alokasi kursi setiap daerah pemilihan paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 8 kursi. Lalu untuk DPRD provinsinya itu diatur di pasal 238. Pengaturannya juga sama. Setiap dapil pemilu DPRD provinsi, alokasi kursinya paling sedikit 3 kursi, paling banyak 8 kursi. Dan untuk DPRD kabupaten kota, itu juga sama diatur di pasal 261 RUU Pemilu, paling sedikit 3 kursi di setiap dapil dan paling banyak 8 kursi. Nah, kita sudah ada 3 nih pengaturan sistem pemilu yang baru. Lalu apalagi pengaturan sistem pemilu yang barunya? Mari kita tengok. Ambang batas parlemen 7%. Nah, ini menarik nih. Karena di pemilu 2019 lalu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ambang batas parlemen atau parliamentary threshold kita kan 4% ya. Dengan ambang batas yang 4% itu, partai politik yang bisa masuk DPR RI ada 9 partai. Hanura yang di tahun sebelumnya, di pemilu sebelumnya ada kursi di parlemen, kehilangan kursi di DPR RI. Di 2004 ada 10 partai, mohon maaf, di 2014, lalu di 2019 hanya 9 partai. Kalau di 2014 ambang batas parlemennya 3,5%, di 2019 4%, ternyata di RUU Pemilu ini 7%. Ternyata bukan hanya 7% begitu saja, tetapi 7% yang unik. Uniknya ada di mana? Mari kita cek satu persatu. Yang pertama adalah kalau untuk DPR RI itu ada di pasal 217. Diatur di sini disebutkan bahwa partai peserta pemilu DPR harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 7% dari jumlah suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Artinya, parpol peserta pemilu itu harus paling sedikit dapat suaranya itu 7%, suara sah ya, dari total suara sah pemilu DPR. Wah, ini berat sekali nih. Karena dengan 4% saja itu ada kurang lebih kalau saya tidak salah ya, 13 juta suara pemilih yang terbuang atau wasted votes. Tidak bisa diikutkan di dalam perhitungan perolehan suara karena partainya tidak melampaui 4% perolehan suara sah pemilu DPR. Nah, tidak berhenti di situ, ternyata di pasal 248 ada pengaturan baru. Partai politik peserta pemilu anggota DPRD provinsi harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 7% dari jumlah suara sah secara nasional pada pemilu DPR sebelum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD provinsi. Jadi Sobat Perludem, ambang batas di DPRD provinsi untuk pemilu DPRD provinsi itu juga 7%. Tapi rujukannya adalah pemilu DPR. Jadi kalau partainya di pemilu DPR tidak sampai dapat suara 7%, walaupun dia di pemilu DPRD provinsi dapat 7%, maka partai tersebut tetap tidak bisa ikut di dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD provinsi. Sebagai contoh misalnya, partainya untuk pemilu DPR dapat hanya 6,9% suara sah. Lalu di pemilu DPRD provinsi dia dapat 7,1%. Nah, walaupun di DPRD provinsi dia dapat 7,1%, tapi karena di pemilu DPR RI-nya hanya 6,9%, maka partai ini tidak bisa ikut di dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD di seluruh DPRD provinsi. Dan pengaturan yang sama
juga berlaku untuk DPRD kabupaten kota. Jadi dia hanya bisa ikut penentuan perolehan kursi di DPRD kabupaten kota kalau partainya di pemilu DPR dapat minimal 7%. Jadi istilahnya ambang batas parlemen atau ambang batas perwakilannya, parliamentary threshold-nya itu hanya merujuk pada pemilu DPR. Kalau dia lolos 7%, maka baik di DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dia bisa ikut penentuan perolehan kursi. Tapi kalau di DPR RI-nya dia kurang dari 7%, walaupun di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota dia dapat lebih dari 7%, dia tetap tidak bisa diikutkan di dalam penentuan perolehan kursi di tingkat DPRD. Nah, ini jadi polemik nih, apalagi di tahun 2012 dalam putusan MK nomor 52 garis miring PUU strip 10 Romawi garis miring 2012, pemberlakuan ambang batas serupa ini sempat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kan waktu itu desainnya belum serentak nasional, serentak daerah. Kita belum tahu nih apakah akan ada konsistensi atau inkonsistensi konstitusionalitas. Tapi dari sisi substansi, pengaturan seperti itu sudah sempat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, apalagi yang baru ya? Nah, ini yang baru. Pencalonan paslon pilkada oleh parpol yang memiliki kursi di DPR. Jadi karena undang-undang RUU ini mengatur pemilu nasional dan pemilu daerah yang di dalamnya termasuk juga pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, dia mengatur soal pencalonan paslon pilkada bahwa hanya boleh dari parpol yang memiliki kursi di DPR. Nah, kalau dulu kan bukan kalau dulu, kalau sekarang nih dengan Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang 1 tahun 2015 yang sudah diubah 2 kali, itu pencalonan oleh partai atau gabungan partai politik dengan syarat memiliki kursi paling sedikit 20% di DPRD sesuai dengan daerah pemilihannya atau 25% suara sah hasil pemilu DPRD sebelumnya. Nah, jadi kursi yang dirujuk itu adalah kursi DPRD. Sementara di dalam RUU ini, partai yang bisa mencalonkan kepala daerah atau gabungan partai yang bisa mencalonkan kepala daerah hanya partai yang punya kursi di DPRD, di DPR, mohon maaf. Jadi hanya partai yang punya kursi di DPR gitu. Ya, pengaturan ini logis kalau merujuk logika RUU Pemilu. Kan tadi ambang batas parlemennya hanya merujuk pada ambang batas 7% perolehan suara DPR RI. Otomatis partai yang punya kursi di DPRD itu adalah partai yang punya kursi di DPR gitu. Jadi nampaknya ini konsekuensi logis dari pengaturan ambang batas parlemen yang merujuk kepada perolehan suara DPR. Otomatis partai yang punya kursi di DPRD juga adalah partai yang punya kursi di DPR RI. Nah, pengaturan itu ada di dalam pasal 198 RUU Pemilu versi 6 Mei 2020. Lalu, ini udah mulai ngos-ngosan nih. Apalagi nih yang baru gitu. Yang baru adalah ternyata Sobat Perludem semua, meskipun pasal 1, angka 1, angka 2, angka 3 bicara soal pemilu nasional dan pemilu daerah, ternyata pemilu 2024 itu masih 5 kotak, yaitu memilih DPR, DPD, Presiden, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Dan menggunakan dasar hukum tetap Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Di mana pengaturan tersebut tersedia? Ada di dalam pasal 730. Jadi pasal 730 ini menyebutkan di ayat 1-nya
Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten kota secara serentak tetap diselenggarakan pada tahun 2024 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ini adanya di ketentuan peralihan. Namun, nah ini ada disclaimer-nya nih. Penggunaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai dasar pelaksanaan pemilu tahun 2024 dikecualikan untuk 3 hal. Yang pertama, sistem pemilu. Jadi, kalau di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu sistem pemilu kan sistem pemilu proporsional terbuka. Jadi, menurut pasal 730 ayat 2 ini, maka sistem pemilunya di 2024 menggunakan sistem pemilu yang baru, yaitu sistem pemilu proporsional tertutup. Yang kedua, yang dikecualikan adalah alokasi kursi pada setiap daerah pemilihan. Anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten kota. Jadi, tadi kan kita sudah bahas ya, bahwa di RUU Pemilu ini alokasi kursi di dapilnya itu 3-8. Sementara di Undang-Undang 7 tahun 2017 untuk DPR RI itu ada 3-8 kursi, sementara alokasi kursi untuk DPRD, mohon maaf, untuk DPR RI menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ada 3-10 kursi, sementara untuk DPRD alokasi kursinya 3-12 kursi. Nah, dengan adanya pasal 730 ayat 2 huruf B di RUU Pemilu, maka alokasi kursinya mengikuti pengaturan yang baru, yaitu 3-8 kursi. Yang terakhir yang dikecualikan adalah ambang batas perolehan suara minimal partai peserta pemilu untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten kota. Jadi menurut RUU ini nanti di 2024 walaupun undang-undangnya pakai Undang-Undang 7 2017, tapi ambang batas parlemennya atau parliamentary threshold-nya sudah 7% dan merujuk kepada perolehan suara pemilu DPR gitu. Waduh, ini luar biasa ya. Jadi penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemilih nanti harus pegang 2 undang-undang. Undang-undang lama sama undang-undang baru. Nah, semoga tidak terjadi kebingungan begitu. Nah, lalu setelah itu apalagi sih yang baru gitu. Mari kita simak. Ternyata yang baru juga, kalau tadi 2024 itu pemilunya tetap 5 kotak memilih calon anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten kota. Jadi 5 posisi yang dipilih dengan sistem proporsional tertutup, alokasi kursi di dapil 3-8 dan parliamentary threshold 7%, maka desain keserentakan pemilu nasional yang direncanakan oleh RUU Pemilu ini baru akan berlangsung pada tahun 2029. Sementara pemilu daerahnya itu dijadwalkan pada tahun 2027. Jadi sebelum pemilu nasional, dia dimulai dulu dengan pemilu daerah pada 2027. Tahun 2029 kita akan memilih DPR, DPD, Presiden secara bersamaan. Lalu pada tahun 2027, sebelum 2 tahun sebelum 2029, kita memilih anggota DPRD Provinsi, Gubernur, anggota DPRD Kabupaten Kota, serta bupati atau wali kota secara bersamaan. Jadi 4 posisi secara serentak begitu. Karena memang konsep pemilu serentak itu sendiri kalau menurut banyak pakar, salah satunya Pak Jayadi Hanan disebutkan adalah pemilihan yang
dibarengkan antara eksekutif dan legislatif. Jadi serentak itu jenisnya harus beda gitu. Tapi kalau jenisnya sama itu bukan pemilu serentak. Misalnya pilkada gubernur dengan pilkada kabupaten kota itu dibarengkan, itu bukan pemilu serentak namanya, tetapi pemilu yang bersamaan waktunya begitu. Itu juga saya dengar dari beliau. Nah, ini yang kita bisa baca. Jadi pasal soal pemilu daerah tahun 2027, lalu pemilu nasional tahun 2029 itu ada di pasal 734 RUU Pemilu versi 6 Mei 2020. Nah, bagaimana kemudian hal yang baru berikutnya? Kan katanya pilkada pemilu daerahnya akan serentak pada 2027. Ternyata ada yang baru juga di RUU Pemilu ini, yaitu normalisasi jadwal pilkada. Nah, normalisasi jadwal pilkada itu diatur di pasal 731. Jadi pasal ini membatalkan pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Kalau pasal ini jadi disahkan. Karena kenapa? Kalau di pasal 201 Undang-Undang 10 2016 itu kan kita tidak ada pilkada di 2022 dan 2023. Karena kenapa? Karena pilkada serentaknya itu direncanakan atau dijadwalkan pada November 2024. Jadi bagi kepala daerah yang AMJ atau akhir masa jabatannya di 2022 dan 2023, maka kepala daerahnya itu kosong dan akan diisi oleh penjabat yang akan menjabat sampai terpilihnya kepala daerah definitif di pilkada bulan November 2024. Tapi, nah, rancangan undang-undang pemilu versi 6 Mei ini sebaliknya menormalisasi jadwal pilkada kembali kepada versi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebelum diubah Undang-Undang 10 2016, yaitu pilkada akan diselenggarakan 3 gelombang Desember 2020 untuk daerah yang melaksanakan pilkada pada 2015, jadi siklus 5 tahunan nih. Lalu pada 2022 untuk daerah yang pilkada pada 2017 seperti DKI Jakarta, Banten, Aceh, Papua Barat begitu ya. Jadi yang pilkada 2017 itu akan pilkada kembali pada 2022, itu di ayat 2 pasal 731, dan di ayat 3-nya daerah yang pilkada pada 2018 akan kembali pilkada pada 2023 seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, lalu kemudian Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, banyak lagi ada 17 provinsi. Nah, jadi pasal 731 ini tanda kutip menormalisasi jadwal pilkada. Kalau kita sekarang era new normal, di pasal 731 justru menormalisasi kembali seperti penjadwalan sebelum ada perubahan Undang-Undang Pilkada dengan Undang-Undang 10 2016. Nah, lalu nah ini tadi ya, apa dampak dari normalisasi jadwal pilkada yang tadi kita sudah bahas. Nah, yang berikut adalah karena ada penataan jadwal pilkada sehingga pemilu serentaknya tahun 2027 ya, maka kita bisa lihat nih pengaturannya di dalam pasal-pasal yang berikutnya. Mari kita lihat sama-sama. Nah, di sini disebutkan nih, jadi kepala daerah yang ikut pilkada tahun 2022 itu akan menjabat sampai 2027. Nah, kalau gitu kan tidak masalah ya. Karena kenapa? Karena masa jabatannya tetap 5 tahun. Lalu kepala daerah yang ikut pilkada 2023 itu masa jabatannya juga akan berakhir di 2027. Berarti ke 2023 ke 2027 kan hanya 4 tahun gitu. Lalu yang ikut pilkada pada tahun 2020 itu menjabat sampai dengan 2025
dan setelah 2025 dia akan tidak ada kepala daerah definitif atau mengalami kekosongan. Itu ada diatur di dalam apa namanya pasal ini 700 di pasal 735 soal kepala daerah yang ikut pilkada tahun 2020 menjabat sampai 2025 dan baru akan ada lagi pilkada di 2027. Termasuk untuk DPRD-nya nih, kan DPRD ikut pemilu ya tahun 2024. Nah, untuk DPRD yang hasil pemilu 2024 di pasal 735 ayat 6 itu disebutkan anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten kota hasil pemilu serentak tahun 2024 masa jabatannya berakhir sampai dengan terpilihnya anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten kota hasil pemilu daerah secara serentak pada tahun 2027. Jadi, anggota DPRD di provinsi dan kabupaten kota hasil pemilu 2024 itu hanya menjabat kurang lebih 3 tahun. Nah, dengan demikian pertanyaannya, apa kompensasinya bagi kepala daerah yang cuma menjabat 4 tahun, tadi ya, yang pilkada di 2023 kan hanya menjabat sampai 2027. Lalu DPRD hasil pemilu 2024 hanya menjabat sampai 2027. Ternyata diatur di dalam pasal 735 ayat 9 dan ayat 10. Mereka mendapatkan kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk 1 periode. Jadi kan kalau kepala daerah yang pilkada 2023 masa jabatan hanya 4 tahun, harusnya kan 5 ya. Dia sisanya kan 1 tuh, tapi terpotong. Lalu DPRD yang harusnya 5 tahun hanya 3 gitu ya, terpotong 2 tahun. Mereka akan dikompensasi dengan gaji pokok dikali dengan jumlah bulan yang tersisa. Nah, ini kompensasi dari normalisasi jadwal pilkada dengan untuk menyelaraskan dengan jadwal dengan konsep pemilu daerah yang dijadwalkan oleh pembuat undang-undang itu akan berlangsung di tahun 2027. Nah, sementara bagi daerah yang pilkada 2020 kalau tidak ditunda gitu ya, maka dia akan menjabat sampai 2025. Sementara pemilu daerahnya kan baru 2027. Jadi ada kekosongan nih dari 2025 sampai 2027. Nah, kekosongan itu diatur di pasal 735 ayat 11 dan ayat 12 akan diisi oleh penjabat. Nah, penjabat ini berasal dari pejabat tinggi madya untuk provinsi dan pejabat tinggi pratama untuk kabupaten kota. Jadi itu juga bisa kita baca. Nah, penegasan soal keberlakuan RUU Pemilu ini ternyata diatur di dalam ketentuan penutup pasal 741 yang menyebutkan di dalam pengaturan RUU Pemilu ini bahwa kalau RUU Pemilu ini jadi disahkan sebagai undang-undang, maka dia baru berlaku setelah 5 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Sehingga pemilu 2024 kita masih pakai Undang-Undang 7 2017, kecuali lagi-lagi untuk 3 hal, sistem pemilunya itu harus ikut RUU undang-undang yang baru, alokasi kursinya juga demikian, dan yang ketiga ambang batasnya juga sama. Jadi walaupun menurut RUU Pemilu ini, walaupun 2024 pemilunya tetap 5 kotak, lalu kemudian pakai Undang-Undang 7 2017, tapi soal sistem harus tertutup, alokasi kursi harus 3 sampai 8 dan ambang batasnya harus 7% merujuk kepada DPRD merujuk kepada sorry nih udah mulai belibet hasil pemilu DPR RI bukan DPRD. Jadi ambang batasnya itu satu saja, yaitu hasil pemilu DPR RI sebesar 7%. Nah, dengan demikian Sobat Perludem, terima kasih banyak
atas atensinya. Kita sudah selesai pemaparannya, begitu ya. Semoga mendapatkan informasi dan apa ya, ilmu baru terkait dengan hal-hal baru yang diatur di dalam RUU Pemilu. Kenapa kami membuat informasi ini? Karena mungkin tidak semua orang bisa dengan mudah membaca RUU Pemilu yang terdiri dari 741 pasal tersebut. Makanya kita bedah dulu tematik, tema per tema. Sekarang kita membedah soal sistem pemilunya. Berikutnya kita akan bedah terkait dengan aktor pemilunya, manajemen pemilunya, dan penegakan hukum pemilunya. Ikuti terus channel YouTube Perludem, dapatkan informasi soal kepemiluan dan demokrasi Indonesia dan global, dan mari kita diskusikan, kita kawal, kita jaga, dan kita kuatkan pemilu dan demokrasi Indonesia, pemilu yang menjamin kebebasan keadilan bagi semua. Salam dari kami, dari Perludem, salam demokrasi, salam pemilu sehat.